Sampai sini nggak ada. Imam Nawawi mengatakan, "Inna abawaihi," orang tua Nabi, "finnar." Nggak ada. Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada, sebelumnya saya doakan semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, diberikan kemudahan dalam segala urusan, diberikan rezeki yang halal barokah, banyak melimpah, dan dikaruniai putra-putri yang solih dan solihah, dan yang paling penting adalah mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hari ini saya mau bahas seorang anak muda yang terbilang kece dia ini, akan tetapi sudah berani membawa-bawa nama Imam Nawawi untuk menstatuskan orang tua Nabi berada di neraka. Gak enak sebetulnya, ini sangat gak enak sekali. Jadi berangkat dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini langsung saya buka syarah Sahih Muslimnya ya, Nawawi. Di sini di halaman 97 juz 3. Juz 3 halaman 97, syarah Sahih Muslim Nawawi cetakan Mausu'ah Qurtobah. Ini kita nggak lama-lama ya, langsung saja ke kitabnya karena ini sudah sangat miris sekali ini anak muda ini ketika kita biarkan sahabat. Yang paling miris itu dia membawa Imam Nawawi untuk menstatuskan orang tua Nabi berada di neraka. Tentu ini sangat bertolak belakang sekali dengan keyakinan kita Ahlus Sunnati wal Jamaah seperti itu. Maka perlu kita luruskan sahabat. Baik, di dalam syarah Sahih Muslim halaman 97 juz 3 cetakan Mausu'ah Qurtobah, di sini ada satu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di babu bayani annaman mata alal kufri fahuwa finnar gitu ya. Wala tanaluhu syafa'atu wala tanfa'uhu qarabatul muqarrabin. Di hadis 347 213 ya, dalam kurung 213 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah, haddatsana Affan, haddatsana Hamad bin Salamah an Tsabit an Anas anna rajulan qala ya Rasulullah aina abi qala finnar falamma qafada'ahu faqala inna abi wa abaka finnar. Ini hadis yang dipakai oleh pemuda kece itu ya. Kemudian dia membawa-bawa Imam Nawawi yang mensyarahi hadis ini untuk menstatuskan orang tua Nabi berada di neraka. Dan bahkan yang paling parah itu dia mengatakan, kalau kita tidak meyakini orang tua Nabi berada di neraka, kalau berarti kita menentang apa yang diajarkan oleh Imam An-Nawawi. Wah, ini namanya sudah membohongi publik ini ya. Ini sudah cacat ilmu kalau kita bicara mengenai pemahaman juga, ini cacat ilmu. Kenapa demikian? Nah, kita buka langsung ke syarahnya. Ini asyarhunya adalah qauluhu inna rajulan qala ya Rasulullah aina abi qala finnar falamma qafa da'ahu faqala inna abi wa abaka finnar. Jadi sebelumnya kita perlu terjemah dulu. Inna rajulan, ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aina abi, di mana bapakku? Qala finnar, di neraka. Beliau langsung menjawab begitu Nabi. Qala finnar, falamma qafada'ahu, kemudian ketika seorang laki-laki itu sudah mendapatkan jawaban, dia kemudian pergi. Ya mungkin beliau melihat ini wajahnya kok nggak enak gitu ya, wajahnya kok agak murung susah. Kemudian ketika pemuda itu berpaling mau pergi, dipanggillah oleh Kanjeng Nabi. Kemudian Kanjeng Nabi mengatakan, beliau mengatakan faqala inna abi wa abaka finnar, bahwa inna abi wa abaka finnar, bapakku dan bapakmu di neraka. Ketika kita melihat teksnya secara zahir, kita tanpa memahami hadis atau memahami Al-Quran, tentu kita akan berpandangan inna abi wa abaka ini ayah Nabi. Dan ketika kita mau menyimpulkan, ya kita misalkan si pemuda ini mau membaca hadisnya, ya dia mengatakan kalau membawa hadis ini ya
bapak Nabi saja kan gitu. Nah, sedangkan kita dalam pemaknaan abi ini banyak sekali metodenya. Abi bisa bermakna paman, bisa bermakna kakek, ya bisa bermakna ayah kandung. Itu bisa. Nah, ini dia langsung membawa-bawa nama Imam Nawawi untuk mengklaim bahwa yang dimaksud itu ya memang bapak kandung Kanjeng Nabi. Nah, ini yang nggak enak secara ilmu, sahabat. Makanya di sini Imam Nawawi, beliau dengan tegas sekali, sangat hati-hati dalam memaknai hadis ini, tidak seperti anak muda itu, yang kece itu ya. Di sini Imam Nawawi memberikan syarah, fihi annaman mata alal kufri fahuwa finnar. Jadi di dalam hadis ini terkandung bahwasannya man mata alal kufri fahuwa finnar. Orang yang mati dalam keadaan kufur, dia berada di neraka. Itu jelas. Kalau memang orangnya itu kufur. Wala tanfa'uhu qarabatul muqarrabin. Dan hubungan kekerabatan, hubungan dekat kekerabatan ini tidak bisa memberikan manfaat kepada orang yang mati dalam keadaan kufur itu. Itu satu catatan dari Imam Nawawi. Dia tidak mengatakan, oh berarti orang tua Nabi kufur. Tidak gitu. Ini sangat hati-hati sekali dalam memilih kata Imam Nawawi ini. Nah, ketika kita mengatakan orang tua Nabi masuk neraka, lah ini apakah Anda berarti menyimpulkan orang tua Nabi itu kufur? Nah, itu pertanyaannya. Ini sangat bertentangan sekali dengan hadis yang lain. Dari Imam Bukhari, ya, dari Imam Bukhari yang direwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari memiliki satu hadis, An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu'istu min khairi quruni bani Adam qarnan faqarnan hatta bu'istu minal qarni alladzi kuntu fihi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang artinya dari Abu Hurairah, An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bu'istu min khairi quruni bani Adam. Saya diutus dari sebaik-baiknya masa anak Adam. Dari sebaik-baiknya masa anak Adam. Ini kalau kita maknani bagaimana? Mana mungkin ada masa terbaik tetapi melakukan kekufuran. Jadi makanya Imam Nawawi sangat hati-hati sekali. Beliau tidak langsung mengatakan orang tua Nabi itu kufur. Tetapi beliau menunjukkan bahwa hadis itu loh terkandung bahwa orang yang mati dalam keadaan kufur itu di neraka. Pertanyaannya yang dimaksud Imam Nawawi ini orang tua Nabi atau orang tua rojulan yang bertanya itu. Nah kan seperti itu. Kalau Anda mau menarik ke orang tua Nabi, ya buktikan secara ilmiah. Jangan sembarangan ngomong. Kan gitu ya. Kita lanjutkan hadis Imam Bukhari. Hatta bu'istu minal qarni alladzi kuntu fihi. Hingga aku diutus dari masa yang aku berada di dalamnya. Ya, itu sangat jelas sekali hadis Imam Bukhari. Jadi mendukung gitu ya, saling mendukung. Kita melihat dari analisa hadis ini saja, sudah nampak sekali bahwasanya nggak mungkin kurun terbaik, keturunan Nabi Adam terbaik, tetapi melakukan kekufuran. Ini dari sisi analisa hadis yang lain. Seperti itu ya sahabat. Kemudian yang kedua, Imam Nawawi juga menyampaikan, wa fihi annaman mata fil fatrati ala makanat alaihi al-arabu min ibadatil awsani fahuwa min ahlin nar. Di dalam hadis inna rajulan qala ya Rasulullah aina abi qala finnar, kemudian Nabi mengatakan inna abi wa abaka, itu juga terkandung kata Imam Nawawi wa fihi annaman mata ila akhirih, itu juga terkandung bahwasanya orang yang meninggal di masa fatrah. Masa fatrah itu masa di mana belum ada Rasul, belum ada Nabi, belum ada utusan. Wafiyah naman mata fil fatrah, barang siapa yang mati di masa fatrah, alama kanat alaihi al-arabu min ibadatil awthani fahuwa min ahlin nar. Dan dia di masa fatrah, tetapi dia menetapi agama yang dianut oleh orang Arab, agama kufur, yakni menyembah berhala-berhala, maka fahuwa min ahlin nar, dia bagian dari
ahli neraka. Kan begitu. Nah, di sini Imam Nawawi juga sangat jelas beliau tidak mengatakan bahwa orang tua Nabi itu bagian dari orang Arab yang menyembah berhala. Kan nggak begitu. Nggak ada redaksi Imam Nawawi, orang tua Nabi menyembah berhala. Nggak ada seperti itu. Ya kembali lagi kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi. Bahwa Kanjeng Nabi itu diutus dari keturunan Nabi Adam yang terbaik. Mana ada yang terbaik tetapi menyembah al-awthan, menyembah berhala. Kan nggak mungkin. Begitu sahabat. Ini satu catatan Imam Nawawi. Sampai sini tidak ada redaksi Imam Nawawi mengatakan orang tua Nabi masuk neraka, tidak ada. Kemudian Imam Nawawi menjelaskan walaisa hadza mu'akhadatun qabla bulughi da'wati. Jadi kalau ada orang pada masa fatrah kok dia menyembah berhala, itu nggak bisa dikatakan sebagai orang yang belum sampai dakwah Rasulnya. Nggak bisa dikatakan seperti itu. Kenapa fa inna haula'i kanat qad balagathum da'watu Ibrahim wa ghairihi minal anbiya'i shalawatullahi ta'ala wa salamuhu alaihim. Karena pada masa fatrah itu mereka juga sudah sampai dakwahnya, yaitu dakwah siapa? Dakwahnya Nabi Ibrahim dan yang lain, Nabi Ibrahim, Ismail. Dari nabi-nabi terdahulu ya. Jadi masa fatrah kemudian mereka tetap masih ada yang menyembah Allah. Dan ini juga terbukti kalau kita mengatakan orang tua Nabi tidak musyrik atau tidak menyembah berhala, tidak kufur. Itu terbukti dari nama saja sudah jelas. Namanya Abdullah. Masa Abdullah kok menyembah selain Allah? Kan seperti itu. Nah, dalam beberapa kitab itu juga dikatakan bahwa pada masa fatrah itu masih ada secercah cahaya keagamaan yang menyembah Allah, itu disebut dengan agama yang Hanif. Agama Hanif yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim kemudian dilanjutkan oleh Nabi Ismail turun-temurun sampailah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan tidak mungkin orang tua Nabi dalam hal ini ya, dalam analisa ini kemudian mereka menyembah berhala. Nah, kan nggak mungkin seperti itu. Namanya Abdullah. Kemungkinan besar orang tua Nabi tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti syariat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sampai keturunan beliau. Kan seperti itu, sahabat. Oke, sampai sini nggak ada. Imam Nawawi mengatakan inna abawaihi, orang tua Nabi finnar, nggak ada. Tidak ada. Lah ini anak muda yang kece ini dari mana dia membaca Imam Nawawi kok mengatakan orang tua Nabi masuk neraka? Ini nggak ada, sahabat. Makanya kalau kita membicarakan ilmu itu ya dibuka secara utuh. Kalau mau menyimpulkan ya simpulkan saja. Tapi katakan itu kesimpulan Anda. Jangan malah membawa-bawa Imam Nawawi untuk agar orang ini, wah Imam Nawawi ini kan top-topnya di madhab Syafi'i ya. Beliau kalau dalam lintasan kaul di kalangan madhab Syafi'i ya di kaul tertinggi. Paling muktamad Imam Nawawi, kemudian Rafi'i. Dan seterusnya Ibnu Hajar. Nah ini anak muda ini menyimpulkannya dari mana? Apakah kamu mau mengatakan, menyimpulkan sendiri, oh berarti orang tua Nabi itu kufur, orang tua Nabi menyembah berhala. Ya kasih bukti lah, seenggak-enggaknya ini. Kasih bukti, jangan cuma ngomong doang, kemudian menyadur-nyadur, mengatasnamakan Imam Nawawi, ya ini nggak baik. Makanya kita perlu jelaskan ini biar jelas. Bahkan ini sahabat, ini terakhir pensyarahan Imam Nawawi. Kemudian ganti bab. Qauluhu inna abi wa abaka finnar. Sabda Nabi, inna abi wa abaka finnar. Bapakku dan bapakmu di neraka. Itu maksudnya apa? Huwa min husnil usyrati litasliyati bil ishtiraki fil musibah. Ini kata Imam Nawawi. Bahkan ini sangat hati-hati, sangat teliti, detail sekali dalam menjelaskan. Huwa min husnil usyrati, itu bagian dari solidaritas, empati. Berbuat baik dalam pergaulan, ya solidaritas, empati. Kan seperti itu ya sahabat ya. Ya untuk menunjukkan ya sama-sama kita ini merasakan musibah itu, seperti itu sahabat.
Jadi ya kalau kita pandang secara kemanusiaan ini Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh Imam Nawawi mengatakan inna abi wa abaka finnar itu menunjukkan kesolidaritasan Nabi. Bukan menunjukkan orang tua Nabi juga di neraka, enggak gitu. Enggak gitu. Sedangkan makna abi itu juga banyak, ada yang mengatakan paman, kakek, dan lain sebagainya. Nah ini kajian-kajian ini sangat panjang sekali ketika dibahas, dan kalau hanya menyadur mengklaim ulama-ulama Syafi'iyah, terutama ini Imam Nawawi, itu sangat mudah. Saya juga bisa mengklaim. Mengklaim begini misalkan, oh Imam Albani, Syekh Albani ya, Syekh Albani, kemudian Syekh Ibnu Taimiyah itu mengatakan orang tua Nabi berada di surga. Saya bisa mengatakan seperti itu, tapi tanpa membaca kitabnya. Lah kemudian kalau saya mengklaim seperti itu, bagaimana pertanggungjawaban saya? Kan seperti itu. Nah, itu sahabat. Makanya penting bagi kita untuk mengetahui eh, kitab aslinya biar kita tidak salah paham. Seperti itu ya sahabat. Kemudian terakhir ini saya mau menampilkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmudi juga. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa min waladi Ibrahim Ismail. Wastafa min waladi Ismaila bani Kinanah. Wastafa min bani Kinanata Quraisy. Wastafa wastafa min Quraisyin bani Hashim. Wastafani min bani Hashimin. Nah, ini sesungguhnya Allah memilih Ismail dari anak Ibrahim, dan dari anak Ismail memilih Bani Kinanah, dan dari Bani Kinanah memilih Quraisy, dan dari Quraisy memilih Bani Hashim, dan dari Bani Hashim memilihku. Jadi Nabi Muhammad SAW ini nasabnya tidak main-main. Bahkan dalam Al-Barzanji itu juga disebutkan tarakus keturunan nasabun tasibul ula bihulahu qalatat hanuju mahal jauzau. Jadi apa nasab Nabi itu sangat indah sekali ya, bagikan untayan untayan berlian seperti itu. Dan bahkan di situ ada redaksi tarakus sifah hafalam yusibuhum aruhu min adami wa ilabihi wa ummihi. Nasab Kanjeng Nabi itu semuanya tidak pernah ada yang melakukan asifah, perzinaan tidak ada. Perzinaan tidak ada. Apalagi melakukan kesyirikan, ini kan ya malah gimana ini bocah. Baik itu anak muda kece, tolong disimak itu, dibaca yang sungguh-sungguh itu kitab Syarah Muslim di Nawawi. Jangan mengklaim, jangan mencatut-catut ya. Kita jujur saja dalam ilmu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.